Berangkat itu Abdullah tadi itu, ketika masuk kota Madinah langsung menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi kelihatan dia dengan tersenyumnya, dengan bahagianya, dengan senyumnya. Nabi melihat kepada Abdullah tadi itu sambil mengatakan ahlan wa sahlan ya Abdullahi dzal bijadain. Selamat datang wahai Abdullah dzal bijadain aidat thaubain, yang cuma memiliki dua pakaian. Perhatikan, yang cuma memiliki dua pakaian, yang cuma memiliki dua pakaian. Bareng sama Nabi, kumpul sama Nabi, ikut perang sama Nabi, hidup bersama Nabi, bahkan pernah mendapatkan pembelaan dari Nabi. Suatu saat Abdullah yang dapat julukan Dzul Bijadain ini, suatu saat malam hari ketika itu mengeraskan suara untuk membaca Al-Quran. Kemudian sahabat berjalan sama Nabi ketika itu, salah satunya ada mengatakan ka'annahu mura'in ya Rasulullah, ini Dzul Bijadain ini mungkin dia ini sepertinya riya ya Rasul. Apa jawaban Rasul SAW? Lah, dia bukan orang riya, bal huwa awwab. Oh enggak, dia tidak riya, dia itu kembali sama Allah, dia orang yang tobat kepada Allah. Persaksian Nabi SAW. Ikut pertempuran sampai terkena satu senjata, sakit itu Dzul Bijadain sampai meninggal dunia. Ketika meninggal dunia, ini para pembesar sahabat, sekali Sayyidina Abu Bakar, sekali Sayyidina Umar, ingin mengurusi jenazahnya Dzul Bijadain. Nabi datang, Nabi mengatakan apa? Tinggalkan, aku yang akan ngurusi jenazahnya Dzul Bijadain. Tangan mulia Rasulullah yang membersihkan segala yang ada di tubuhnya Dzul Bijadain. Nabi yang ngurusi sendiri, Nabi yang memandikan Dzul Bijadain, Nabi yang mengkafani, Nabi yang mensolati, dimasukkan ke liang lahat. Ketika selesai akan ditutup dengan tanah, Nabi mengatakan apa? Sebentar. Nabi turun ke tempat liang lahatnya Dzul Bijadain. Apa yang dilaksanakan Nabi SAW? Nabi ngangkat tangan, ya Allah irda anhu fa inni amsaitu radan anhu. Ya Allah, jadikan keridhoanmu, ridholah engkau ya Allah kepada Dzul Bijadain ini ya Allah, karena aku Muhammad Rasulullah telah ridho dari orang ini. Ketika ngeliat seperti itu, salah satunya Sayyidina Abu Bakar, beliau mengatakan apa? Apa kata Sayyidina Abu Bakar? Andai aku yang menggantikan Dzul Bijadain, andai aku yang meninggal, didoakan seperti itu oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Doa Nabi tidak akan pernah tertinggal, tidak akan pernah tertolak, tidak akan pernah tergantung di langit. Doa Nabi mendapatkan ridho Allah. Karena apa? Ninggalkan segala keinginan dunianya untuk mendapatkan kemuliaan dunia, untuk mendapatkan kemuliaan akhirat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa akhawatukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iktaraftumuha wa tijaratun tahsawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Na'udzubillah min dzalik. Apa yang terjadi? Katakan wahai Nabi Muhammad, kalau memang keluarganya dia, kalau memang anaknya dia, orang tuanya, saudaranya, istrinya, anak-anaknya, hartanya, pekerjaannya, rumahnya yang dia cintai melebihi cintanya kepada Allah, melebihi cintanya kepada Rasul, melebihi cintanya untuk berjuang di jalan Allah, fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amri, maka tunggu sampai datang ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah tidak pernah memberikan petunjuk, tidak pernah memberikan pertolongan, tidak pernah memberikan bantuannya sama sekali kepada orang-orang fasikin. Tahu orang fasik? Orang fasik itu orang yang dia tidak taat kepada Allah. Meskipun ahli sholat,
ahli ibadah, tapi kalau dia tidak mengeluarkan hartanya di jalan Allah, tapi kalau ada sedikit kecintaan melebihi kecintaannya kepada Allah, naudzubillah, ditolak sama Allah, ditolak. Lihat lebih jaden, orang pilihannya Allah, ninggalkan semuanya sampai menggunakan 2 pakaian, tapi apa hasilnya? Nabi ridho. Kalau sudah Nabi ridho, adakah sesuatu yang lebih dari kehidupan Nabi dan Rasul, Nabi dan Allah?